Hai, halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kami berdua bisa kembali menyapa Anda tentunya dalam program kesayangan Anda, Doncast. Bersama saya, Doni The Kaiser. Dan saya, Don Bosco Selamo. Bang Don, apa kabar? Baik. Olahraga? Tadi pagi saya olahraga. Rutin ya? Tadi pagi saya dengan olahraga dengan seorang petinggi. Oh. Di GBK. Rutin. Ini olahraga beneran Jalan, atau Kak. jalan ya? Jalan. Bukan muter sekali langsung jajan gitu ya, Bang ya? Kita 6 putaran. Wih, mantap. Karena kalau olahraga katanya persisnya dengan Pak Doni Oskaria. Oke, ini triple don dong ya. Karena katanya kalau dengan olahraga Bang Don, itu membuat tubuh lebih sehat. Betul. Ya, tapi kalau negara mau sehat, salah satu indikatornya kan APBN-nya ya Bang ya. Iya. Dan orang yang menjalankan APBN itu harus sehat juga. Nah, betul. tapi kita tidak bahas tentang olahraga. Kita bahas tentang ekonomi bangsa kita, khususnya setelah dipimpin setelah Sri Kandi ada Arjuna, ya kan? Menteri Keuangan yang baru Bang Don. Dan kita hadirkan tamu istimewa kita ini, bukan kaleng-kaleng. Beliau adalah ekonom senior Indonesia yang juga pelari maraton. Pelari maraton puluhan kilo Bang Don. Yang kabarnya maraton itu 42 kilo. Yang kabarnya akan ke luar negeri untuk ikut event maraton. Iya, langsung saja kita sapa Afi Liani. Bu Afi, apa kabar? Sehat. Bu Afi. Jadi soal tadi lari itu gimana ceritanya? Ya, emang COVID itu membuat perubahan dalam hidup saya ya, di mana hidup lebih sehat itu setelah kena COVID. Jadi oleh karena itu saya mulai lari itu setelah pas COVID sampai sekarang. Jadi lari itu jadi hobi atau kebutuhan atau apa? Jadi kebutuhan karena ingin sehat. Bukan melarikan diri kan? Enggak. Jadi next event kapan? Next event tanggal 2 November ke New York. New York. Ya. Oh, keren. Dan bagusnya kita bisa dapatkan gambaran lebih insight. Karena beliau ini adalah temannya Menteri Keuangan yang baru ketika di Ken Komite Nasionalnya. Pada masa Pak SBY. Ya, betul. Nah, karena Bang Don sudah menyindir soal itu, bolehlah ya Bang Don, kita juga tanya ke Bu Afi soal sosok Menteri Keuangan kita ini sebenarnya seperti apa sih orangnya? Persisnya karena banyak statementnya yang orang mengejutkan. Karena di Indonesia ini kan biasa pejabat itu harus sopan, terus harus hati-hati, nanti pasar goyang gitu ya. Nah kebetulan sosok Purbaya ini adalah orang yang memang apa adanya dan selalu kalau bicara tuh out of the box ya. Tapi dasarnya data. Tapi selalu ada hal-hal yang dia lihat lebih dalam gitu ya. Nah jadi waktu selama di Ken ya selama 4 tahun itu memang dia selalu memberikan warna ketika diskusi begitu ya. Dan kedua memang orangnya apa adanya. Nah di kita ini kadang-kadang kalau apa adanya tuh belum tentu bisa diterima gitu. Itu yang masalah saya, itu kan. Betul. Jadi kayak kemarin kan begitu dia ngomong kan orang begini-begini kaget-kaget gitu kan. Betul. Dibilang gaya koboi. Betul. Tapi ini kan sebenarnya memberikan warna baru menurut saya supaya kita tuh bicara apa adanya, tidak ditutup-tutupi yang akhirnya nanti masyarakat membukanya dengan hal-hal yang lebih negatif. Tapi bukankah seorang Menteri Keuangan itu harus bicara lebih prudent? Nah, menurut saya sih dia sebenarnya prudent. Dia ngomong pasti ada data. Nggak mungkin dia ngomong tanpa data. Cuman memang yang selama ini kan dia di pasar cukup lama dan selama ini yang dia pimpin kan nggak langsung hubungan dengan lembaga lain ya. Memang PR-nya adalah bagaimana yang mau dibuat gebrakan ini sebenarnya bagus, tetapi memang harus diikuti dengan kementerian lain karena misalnya contoh yang 200 triliun mau digoyorin ya itu bagus, likuiditas jadi lebih besar makanya sahamnya pada naik ya. Tapi nanti yang jadi problem adalah apakah sektorialnya itu memang yang jadi fokus dari pemerintah ini berjalan nggak? Kalau nggak kan nanti uangnya jadi nggak bergerak lagi ya. Yang kedua belanja negara kan. Nah selama ini kan ada efisiensi, kemudian banyak anggaran ke daerah juga sekarang dikurangin gitu. Nah ini mungkin perlu dipikirkan untuk bisa mengguyurkan dana justru ke daerah. Mbak Afi, berarti ketika beliau bicara saya mampu memperbaiki ekonomi Indonesia, ada basisnya? Ada, dia pasti pakai data. Nah, tapi data itu kan berdasarkan hitung-hitungan ya. Betul. Cuman kan itu ada asumsi lain. Asumsi lain adalah pergerakan yang harus dilakukan oleh tim lain. Betul. Karena Menteri Keuangan itu kan ibaratnya bendahara yang dia pengen belanja, tapi kan belanja tidak hanya dari Menteri Keuangan, belanja dari kementerian lain dong, KL lain ya. Mungkin yang bisa dilakukan juga insentif. Tapi insentif nggak boleh Menteri Keuangan keluarin sendiri. Insentif itu permintaan dari kementerian lain. Nah, ini yang mungkin perlu sebagai Menteri Keuangan untuk mengawe-ngawe semuanya kementerian supaya cepat belanja atau memberikan insentif gitu. Termasuk waktu dia bilang saya ini ahli fiskal. Iya.
sangat menguasai soal fiskal. Gimana tuh? Karena dia tuh kan orang pasar 15 tahun dia di perusahaan sekuritas ya. Jadi memang punya ada basis data yang dia ngelihat waktu dari krisis ke krisis kan dia bisa memprediksikan tuh hasilnya memang banyak yang cocok sih gitu ya. Nah, cuman ya itu Menteri Keuangan lagi-lagi tidak bisa berjalan sendiri. Makanya menurut saya mungkin dia harus ketok-ketok pintu ke mana-mana. Jadi tidak kalau ketok pintu tidak dibuka, ditahan aja duitnya. Betul. Tidak, laporin ke Pak Prabowo. Sama yang kedua, saya rasa ke Pak Prabowo ini harus berani juga. Karena selama ini kan saya lihat banyak orang tidak berani bicara pada Pak Prabowo kan. Nah, ini harus berani misalnya, ini Pak anggaran yang harus fokus ke sini, sekarang nih anggaran kebesaran misalnya di Kementerian Pertahanan. Dia harus ini berani ngomong begitu. Betul. Kalau dia berani, dia bisa terbantu untuk bisa belanja dengan baik dan fokus pada anggaran pemerintah yang kaitan dengan Astacita itu. Kita kalau lihat ya Mbak Afia, kan saya amati ketika dia ditunjuk sebagai menteri, semua orang terkejut. Wah, ini pesimistis. Bahkan skeptis lah kira-kira bahasa persisnya. Tetapi ketika di DPR kemarin beliau menyatakan saya akan mengguyur uang 200 triliun dari 245 ya. Jadi 475 uang yang ada di BI, uang pemerintah. Itu situasinya berbalik nih. Kira-kira begitu. Iya, salah satunya kan sekarang respon positif terhadap saham positif, kan. Karena orang melihat memang selama ini keluhan orang kan likuiditas. Nah, kalau likuiditas itu kan biasanya karena surat utang negara itu banyak sekali. Jadi uang dari bank pindah ke sana. Nah, kalau pindah ke sana nggak diguyurin lagi ke masyarakat, otomatis itu kan akan mandek. Nah, makanya sekarang guyuran itu dilakukan walaupun dia beli surat utang gitu. Nah, ini kenapa selama ini beli surat utang saja. Tapi gitu, tidak dikeluarkan lagi kan. Nah, kemarin di triwulan 2 kan negatif. Belanja pemerintah kan. Jadi dua, selain guyuran likuiditas juga belanja pemerintah harus ditingkatkan. Makanya saya mau nyelas sedikit. Makanya orang bilang tidak susah jadi bankir di Indonesia karena punya uang untuk beli surat utang saja, duduk-duduk bunganya lebih tinggi. Betul. Makanya satu sisi harus ada sektoral yang bergerak. Misalnya kan pangan pemerintah kan sudah menganggarkan cukup banyak tuh. Nah, gimana pangan ini bergulir untuk kepada masyarakat khususnya adalah para petani misalnya. Nah, itu udah menghidupi para petani ya. Yang kedua adalah energi terbarukan kan. Berarti ini akan mulai dong di beberapa daerah untuk energi menggunakan sampah atau yang lain ya. Nah, itu saya rasa juga kalau itu diguyurkan dan itu berjalan itu bagus. Nah, makanya harus ada ketok pintu dengan kementerian. Karena ada ESDM, kemudian ada Kementerian Pertanian, Perdagangan gitu. Ya, itu tugas Menteri Keuangan ya harus susah-susah sih. Sekarang kalau itu masuk ke dalam